Jadi nggak mau ngeliat nih manusia-manusia jelata kayak gue gitu. Gue nggak boleh di situ, mengganggu katanya guys gitu kan, mengganggu pemandangan guys, nggak layak lo di situ Desi. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas mengenai pariwisata di Indonesia. Jadi saya menerima satu link video ya beserta satu pertanyaan dari sahabat kita. Jadi saya baca dulu ya pertanyaannya sebelum kita mulai lebih lanjut lagi. Boru, betul ke kalau di Indonesia mau masuk ke pantai itu kena bayar? Ini udah bahasa rojak dah. Tak apalah, agaknya sahabat kita ini dah selalu pergi ke Indonesia jadi dah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. So saya akan terangkan pertanyaannya lebih kurang seperti inilah. Apakah di Indonesia kalau mau masuk ke pantai itu ada pembayaran? Macam itulah ya pemirsa. Jadi isi video ini saya nonton lah, ternyata kejadian turis lokal di Bali kena halau, kena usir oleh security hotel di dekat pantai tersebut. Jadi kita akan nonton saja kejadiannya ya, kronologinya seperti apa. Karena kalau saya ceritakan tanpa ada bukti itu nanti nggak enak ya kan. Oke, jom kita nonton bersama-sama. Malam guys, siapa yang di sini udah nungguin cerita aku? Pengalaman tadi yang tidak menyenangkan di Mulia Nusa Dua. Jadi gini guys, kalian tahu bahwa gue hari ini pergi mau berjemur kan. Nah, aku tuh jemurnya memang di daerah Nusa Dua, lebih tepatnya di Pantai Geger. Nah, ini adalah tempat yang 2 minggu lalu gue sempet berjemur di sana. So to cut the story short, tadi pas gue nyampe ke sana, gue set up lah my things kan, kayak gue punya kain dan lain-lain gitu. Terus pas gue after set up, terus suddenly ada satu bapak-bapak satpam keamanan di sana. Terus dia ngomong, "Bu, ibu nggak bisa di sini ya Bu?" Dia bilang kayak gitu. Aku sarankan ibu pindah, digituin aku dong. Terus I was like, tadi aku bingung dong gitu kan. Gua nggak ganggu orang, gua nggak ngambil tempat orang. I was like, kenapa gitu dong? Pasti pertanyaan kita nanya dong, kenapa gitu. Betul. Sedangkan 2 minggu yang lalu gue boleh kan di sana. Terus gue nanya dong, kenapa Pak? Gue gituin. Terus habis itu bapaknya ngomong kayak gini, iya Bu, karena ini pantai yang kita bersihin. Terus gue kan tadi masih nggak nyambung nih, mulai nggak nyambung gitu. Ini pantai yang kita bersihin. Terus habis itu gue ngomong dong, gue bilang, iya, terus kenapa gitu? Oh ini tempatnya Mulia. Gini loh guys, gue juga nggak tahu batasan apakah ini adalah punya Mulia apa bukan, karena itu nggak ada border sama sekali. Yang ada itu tuh cuma di bagian belakangnya gue itu, yang tempat gue duduk itu ada sunbathing beds gitu loh. Dan habis itu jalan setapak, terus habis itu baru pasir lagi. Terus bapaknya jawab, bukan Bu, ini memang bukan punya Mulia, tapi view yang sedang ibu ambil ini itu hadap langsung dari Mulia. Dia gituin gue dong. Nah di sini gue nggak seneng karena terkesan berarti gue gak layak nih dilihat sama orang dari Mulia ya. Mungkin yang tinggal di Mulia itu adalah orang yang harga martabatnya paling tinggi, melebihi mungkin ini kali ya, dewa kali ya, bukan manusia kali ya. Jadi nggak mau ngeliat nih manusia-manusia jelata kayak gue gitu. Gue nggak boleh di situ, mengganggu katanya guys gitu kan, mengganggu pemandangan guys, nggak layak lo di situ Desi gitu. Kadang gue nanya, no, kalau kayak gitu kenapa kamu nggak tulis border bahwa ini tuh Mulia? Nggak, maksudnya gini loh guys, dari awal kalau memang ini tempatnya Mulia, oke, gue bakal back off. Of course dong, gue pasti minta maaf karena balik lagi, gue pasti minta maaf karena gue melangkahi dong, itu masuk ke wilayah orang, pasti kita harus minta maaf dong, logiknya kan kayak gitu. Tapi ini enggak, ini bukan bagiannya Mulia, oke, ini bukannya bagiannya Mulia, dan gue nggak boleh duduk di sana karena
bagian kebersihannya itu yang membersihkan di sana. Pertanyaan gue langsung sederhana dong. Ya udah Pak, kalau gitu Bapak mau saya bersihin ini pantai supaya aku bisa tinggal di sana, supaya aku bisa duduk di sana. Gue gituin dong. Oh bukan begitu Bu, maksudnya saya, kami hanya mau Ibu pindah dari sini, bukan di bagian sini. Digituin gue. So I was like, logikanya gue ya, mungkin bagi kalian yang orang hukum boleh bantu jawab gue. Ini tanah bukan tanah mulia, tapi kita nggak boleh duduk di sana karena orang mulia yang bersihin gitu kan, lucu ya kan kayak gitu ya. Jadi kan gue bingung nih. Jadi sebenarnya kalau besok nih gue bawa serokan nih di situ ya bersihin, orang lain nggak boleh tinggal di sana loh, karena gue yang bersihin, kan gue yang kerja. Jadi nggak boleh ada yang tinggal di pantai itu lagi. Kalau semuanya, kamu bayangin, ini is very crazy man. Kalau bayangin 10 orang berpikir seperti itu, berarti sebenarnya nggak ada hak kepemilikan tanah dong di dunia ini. Semuanya orang asal, selama dia bersihin dia udah nggak berhak tinggal ngasih orang buat make fasilitas umum. Gila kan? Wah, nggak habis pikir sih. Mulia itu adalah hotel besar, tapi staffnya memperlakukan orang seperti itu. Karena gue kesel, akhirnya gue ngomong, kalau kayak gitu bule-bule yang di situ lu usir dong. Dan dia dengan gampangnya, oh itu tidak mengganggu. Jadi maksudnya gue ngeganggu karena apa nih? Badan gue gede terus mengganggu, nggak enak dilihat. Gue benar-benar lagi nunggu sih konfirmasi dari si Mulia. Ini sebenarnya pembagian pembagian daerah yang nggak boleh diinjek tuh apa? Kalau memang nggak boleh, harusnya kalian itu kasih borderline dong. Kalian tulis ini buat visitor dari si Mulia aja, karena itu memang tempat lo. Dan gue yakin 1000% gak bakal ada orang yang berani lewatin border itu kalau memang memang dia bukan visitornya di sana gitu loh. Tapi kalau misalnya nih itu bukan tempatnya dia, terus karena dia bersihin, terus orang udah nggak boleh duduk di situ. Terus yang gue bingung ya, kenapa 2 minggu yang lalu begitu ramai orang di sana, orang boleh duduk di sana, gue nggak diusir loh di sana. Aneh nggak sih? Jujur loh, kalau pemerintah sampai nanya kenapa orang lokal lebih suka pergi ke luar negeri, ya ini alasannya, karena kita sebagai orang nggak dihargai. Gue kadang nggak habis pikir sih dengan perilaku orang-orang yang kayak gitu. Oh, jadi macam itu kronologinya ya, C. Saya malah gagal fokus melihat bersihnya, glowingnya wajah Cece itu. Cantik banget kulitnya, ya kan? Insecure saya. Kemana ini pembicaraan? Malah itu pula dibicarakan, biasa lah ya perempuan. Oke, kita bahas mengenai video ini ya. So, apa yang membuat Cece ini tidak berpuas hati adalah tadinya Cece ini ingin berjemur di pantai yang kebetulan berdekatan dengan satu hotel ternama di Bali ya. Tapi yang membuat dia agak ya tertanya-tanya ya, dia tidak mengganggu orang, tapi kenapa dia disuruh untuk beredar, diusir begitulah ya kan, secara halus begitu ya. Dan setahu saya pantai itu adalah fasilitas umum, jadi siapa saja boleh berada di situ, siapa saja boleh bermain di pantai tersebut, ya kan? Tapi mungkin ada satu lokasi untuk visitor hotel tersebut ya, karena kita tahu kalau di Bali sana rata-rata kebanyakan ya hotel itu pasti di pinggir pantai. Tetapi jika memang ada satu lokasi untuk visitor-visitor hotel tersebut untuk melepak, berjemur begitu kan, ya minimal dibuat begitu notisnya, tapi kata Cece ini tidak ada. So dia rasa terheran-heran begitu. Karena dimanapun berada pasti kita tahu ya kan, pantai itu punya umum, punya negara, ya. Jadi siapa aja boleh berada di situ. Nggak boleh kita mau usir orang yang sedang menggunakan fasilitas umum. Apalagi alasannya tidak dimasuk akal. Tahu nggak alasannya tadi kenapa dibilang tidak boleh Cece itu di situ ya? Sementara Cece itu tanya,
apakah ini adalah lokasi tempat hotel tersebut ya. Stafnya bilang tidak. Hanya karena stafnya selalu membersihkan area di situ, jadi mereka klaim itu adalah tempat untuk visitor-visitor hotel tersebut. Jadi contoh lah ya pemirsa, ini rumah saya ya. Lepas tuh nanti ya saya kan punya jiran nih. Lepas tuh esok pagi saya sapulah halaman depan rumah jiran saya itu. Lepas tuh saya parking aja lah di situ ya kan. Nanti jiran saya tanya, kenapa parking di sini? Lepas itu saya cakap aja lah ya kan, saya yang bersihkan, jadi saya boleh parking di sini. Kena baling batu kereta saya. Saya yakin ya, tidak semua tempat di Indonesia macam itu. Sebab apa yang diterangkan oleh Cece ini tadi, 2 minggu sebelum kejadian itu, Cece itu juga berkunjung ke tempat yang sama, lokasi yang sama. Tetapi tidak ada tuh ya kejadian-kejadian usir mengusir seperti itu. Heran aku ya. Jadi kenapa turis lokal diperlakukan seperti itu, sementara tadi kata Cece itu ada tuh sewaktu kejadian bule juga sedang berjemur di situ. Katanya tak apa, mereka tidak mengganggu. Nah ini gimana coba? Jadi apa yang dikatakan Cece ini ya nggak perlu heran lah kita kalau orang Indonesia lebih memilih ya liburan ke luar negeri karena ya ini kejadiannya ada oknum ya yang memperlakukan turis lokal secara tidak sopan. Tidak sopan lah ini kan. Enak-enak aja dia ngusir. Katanya itu punya hotel tersebut. Ya, sejak kapan? Kaya sekali. Heran aku. Jadi ya wajar aja lah Cece ini tidak berpuas hati. Kalau aku pun pasti ngamuk aku, marah aku. Jadi Cece ini buat video lah, terus di share di sosial media. Ternyata booming ya pemirsa dengan kejadian seperti ini yang sangat janggal ya pemirsa. Ya bertujuan untuk ya menanyakan. Ya mungkin saja ada segelintir orang di luar sana yang pernah mengalami kejadian hal yang sama. Diusir gitu. Aneh kali. Terus alasannya karena dia selalu membersihkan tempat tersebut. Jadi diklaim itu tempat dia. Wala. Kalaupun memang itu untuk visitor hotel tersebut, dibuatlah notis. Karena saya dengar tadi apa yang dijelaskan Cece ini ya tidak ada notis yang menuliskan di situ atau memberitahukan bahwa dilarang selain visitor berjemur di sini. Begitu ndak ada. Jadi dipikir Cece ini ya bebas ya kan, karena memang hakikatnya pantai itu untuk publik ya pemirsa. Nah ini adalah kesalahan pada seorang oknum. Tetapi jika selalu kejadian staf memperlakukan turis ya tak kira lah turis lokal ataupun turis luar negeri tidak sopan seperti ini, tidak menutup kemungkinan ya tempat itu akan sepi pengunjung begitu. Dan cara satu-satunya agar kita menjaga kualitas ya kenyamanan para turis-turis yang datang ke hotel tersebut, kita harus training para staf kita dengan baik. Kita training. Jadi kan begini kan nama baik hotel tersebut kan tercoreng ya kan pemirsa. Begitu, sangat disayangkan dan saya yakin itu terjadi di satu tempat tersebut ya. Dan Indonesia itu luas, Sabang sampai Merauke, dan pastinya hanya di situ saja dan oknum itu yang memperlakukan Cece ini tidak sopan. Nah, jadi ini pembelajaran ya kepada seluruh orang-orang yang kaya yang ingin membangun satu tempat pariwisata, hotel atau bagaimana. Tolonglah training staff kalian dengan baik ya, attitude-nya yang baik begitu, public speaking-nya yang baik begitu. Jangan main usir-usir aja begitu, dipikir ayam apa main usir aja ya kan. Nggak tahu dia pantai itu adalah punya negara.
Kalian pikir ya, coba kalian jawab. Pantai itu sebenarnya punya siapa? Enak-enak aja, mentang-mentang dia membersihkan punya dia begitu. Kalau begitu nanti saya sapu jalan raya tuh ya, saya sapu, terus saya bangun rumah di situ ya kan. Nah, alasannya kenapa? Saya kan hari-hari udah bersihkan jalan raya ini, jadi saya mau bangun rumah di sini. Di Parang saya. Oke, apa komentar pemirsa tentang video ini? Apakah pemirsa sendiri pernah mengalami kejadian seperti Cece ini? Diusir sewaktu ingin berjemur di pantai yang itu seharusnya adalah fasilitas umum. Heran aku. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.